Ya. Ya, ini kan ada proses bagaimana mereka mau menjegal Pak ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam keterangan di dalam BAP itu tegas betul bagaimana proses penyadapan itu dilakukan sesudah Robi bicara dengan Pak Elvin mengenai rencana pemberian uang kepada Pak Kapolda. Mereka bicara pukul 10 pagi. Sementara Pak Bupati belum bertemu dengan Kapolda ketika itu. Dia bertemu baru pada malam hari. Nah justru karena itu perjalanan ini berjalan terus. Bahkan Elvin mencoba mencari jalan bagaimana bisa menemui ponakannya Kapolda dengan cara menghubungi ajudan. Tindakan-tindakan ini seharusnya dan sepatutnya, karena ada perjanjian, ada kesepakatan bersama antara KPK dengan polisi dan kejaksaan, mestinya mereka memberitahu kepada Polri, Pak Kapolri, Kapolda Anda yang ada di sana itu diduga akan menerima uang seperti ini, atau paling tidak ada orang yang akan melakukan hal seperti ini. Tapi ini tidak dilakukan. Ya. Bahkan juga terhadap Pak Firly pun kan tidak pernah dikonfirmasi. Satu-satunya pengetahuan kita sekarang ini adalah dari BAP dan dari hasil penyadapan. Nah, proses penegakan hukum seperti inilah ini yang kami katakan nggak benar. Ini akan merusak harkat martabat orang. Apalagi kalau kita lihat ke belakang sebelumnya ada perseteruan antara Pak Firly dengan pimpinan KPK yang lama. Mereka mestinya legowo, besar hati orang bekas salah satu di antaranya yang bekerja bersama-sama mereka terpilih menjadi ketua KPK, bukan hendak dibusukkan dengan cara seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa klien kita itu sebagai tumbal dari KPK yang lama, Pak? Bisa seperti itu. Untuk menjatuhkan Pak Firly? Untuk menjatuhkan Pak Firly, bukan hanya untuk menjatuhkan, ya itu jalan untuk menjatuhkan Pak Firly itu salah satu di antaranya adalah itu. Berarti ini rekayasa Pak maksudnya Pak? Ini rekayasa dari pimpinan yang lama gitu? Kalau rekayasa saya sulit mau mengatakannya bahwa ada rekayasa, karena mereka lah yang bisa mengatakan itu atau tidak. Tetapi saya hanya mengungkapkan fakta. Ini ada fakta penyadapan. Ya. Penyadapan itu intensif setelah dilakukan disebut-sebut nama Pak Firly. Tetapi terhadap soal ini mereka tidak lakukan konfirmasi. Mereka juga tidak bicara kepada atasan Pak Firly yang seharusnya mereka bicara. Karena kan ada kesepakatan untuk melakukan kerjasama, termasuk diantaranya supervisi dan juga kerjasama. Ya. Pak, terkait dengan pertemuan antara klien Anda dan Kapolda saat itu pertemuan dalam kegiatan apa tuh Pak? Ya itu ke orang silaturahmi yang biasa saja, nggak ada masalah. Antara pejabat daerah dan Kapolda? Karena kan sejak Kapolda dilantik, beliau belum pernah datang ke sana. Beliau datang untuk memperkenalkan diri sebagai salah seorang pejabat daerah. Terkait permintaan uang itu mana Pak? Yang $35 itu pernah Pak? ada. Dia pernah Pak ya? Yang mengatakan ada permintaan uang itu kan adalah Elvin yang meminta uang kepada Robi. Nah, sementara Pak Kapolda sendiri kan tidak pernah menyebut itu. Tidak pernah menyebut dalam pertemuan itu. Tidak pernah, Pak Kapolda tidak pernah meminta uang. Begitu juga Pak Yani tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Pak Kapolda. Berarti ini inisiatif Elvin Pak untuk ngasih yang 30. Kalau dari berita acara yang ada seperti itu, tapi nanti akan kita buktikan itu inisiatif. Tujuannya apa Pak? Tujuannya apa Pak? Inisiatifnya itu untuk tujuan Pemberian uang itu apa tuh Pak inisiatif? Saya nggak belum tahu Pak ya. Nanti kita bisa buktikan nanti ya. Nanya berapa Pak? $35.000. Jadi 500 juta kurang lebih. 500 juta. Penyadapan sejak tanggal berapa tuh Pak? Penyadapan yang intensif itu 31 Agustus 2019, tangkap tangan 2 September. Jadi dalam waktu 3 hari itu sudah dilakukan tangkapan. Pak, di eksepsi Bapak tadi sempat ajudannya bilang menolak waktu pemberian uangnya Pak. Ajudan itu karena
yang menolak itu adalah keponakannya Pak Firly. Tapi keponakannya Pak Firly ini nggak pernah dikonfirmasi oleh KPK. Benar dia menolak, benar dia dihubungi atau tidak. Sementara mereka gunakan hasil chattingnya untuk dimasukkan di dalam BAP. Ini yang jadi persoalan. Oke, terima kasih ya. Oke, Bapak. Dengan mantan ketua KPK terpilih Firly Bahuri, tapi sayangnya mereka tidak berani bertanggung jawab dan berhadapan secara langsung dengan Firly Bahuri yang ketika itu menduduki jabatan sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Mereka tidak berani untuk meminta keterangan kepada Firly Bahuri sebagai Kapolda. Mereka bersembunyi di balik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi tetap saja sayangnya tidak ada keberanian untuk mempertanyakan kebenaran adalah rencana pemberian uang oleh terdakwa kepada Kapolda sebagaimana diterangkan oleh Demokrat. Dilanjutkan. Surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Dasar hukum menyusun surat dakwaan ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi ketika kutipan dianggap dibacakan itu. Apabila waktu dan tempat serta uraian tindak pidana yang didakwakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Pada dasarnya, alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan adalah apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHP. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf A kecil.